Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 430. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Adara dan Naura yang membahas soal Al gak terima kalau Praja adalah ayahnya. Adara gak mau deket sama Al kalau Al beneran anak Praja. Padahal Adara sama Al udah deket banget loh belakangan ini. Ih, cie Adara. Mereka ujung-ujungnya ngebahas soal Wira yang melihat Praja dan Bagono. Naura juga menunjukkan kotak hitam yang udah ditemuin. Mereka jadi ingat kalau misalnya tempe mendoan itu makanan kesukaan Alina. Yes, Miss Magic jadi happy nih karena anggota Magic 5 udah pada tahu. Hehehe. Ini emang rambut Alina ya? Itu sih yang gue sama Rasya pikirin. Kalau menurut kita sih takutnya ini rambutnya Alina. Tapi cuma satu masalahnya, kenapa ada tempe mendoan? Oh iya, tempe mendoan itu kalau nggak salah itu makanan kesukaan Alina. Oh, Iya, gue baru ingat. Alina suka tempe mendoan. Iya sih, setahu gue. Tahu nggak Magic Fivers? Gali sekarang lagi nyiapin makanan untuk Mbah Gono. Kata Mbah Gono, Gali cuma anak dari ibu gelandangan. Apalagi Gali udah numpang untuk tinggal di rumah Mbah Gono. Bahkan Gali juga disuruh untuk membuang sampah loh Magic Fivers. Pas Gali membuang sampah, dia malah ketemu sama Asep dan Mawar. Asep dan Mawar sombong banget sama Gali. Heran deh sama Asep dan Mawar. Mereka bilang ke Gali kalau Asep adalah anak Praja. Aduh. Padahal Gali kan tahu siapa yang sebenarnya anak kandung Praja. Aneh-aneh aja deh mereka. Dulu aja minjem uang. Ulah ngomong atuh Gal. Lain dulu lain sekarang. Status kita teh udah berbanding terbalik sekarang. Tuh. Apalagi sebentar lagi teh Om Praja bakalan tahu kalau aing anak kandungnya. Sep, kalau mimpi tehnya jangan ketinggian, itunya sakit. Lagian mana mungkin ayah aing punya anak kayak maneh. Lagian ya, anak ayah aing teh cuma satu si Al. Si Al. Aing tetap percaya itu mah pasti salah. Ya kan, Lor? Ya betul. Yang beneran anak Om Praja teh si Asep. Dan Asep bakal buktiin. Kemudian, Mawar Asep diam-diam masuk ke rumah Al. Mereka benar-benar ingin mencari tahu tanda lahir Al. Pas mereka mau keluar, ada anak buah Praja juga yang masuk secara paksa ke rumah Al. Mereka mau mengambil rambut Al untuk dijadikan sampel tes DNA. Tapi Asep dan Mawar nggak tinggal diam. Mereka mencoba menggagalkan anak buah Praja. Niatnya sih mau nakutin. Malah Asep dan Mawar yang dipukulin. Tuh, biar nyaho. Gara-gara mereka berisik, jadinya deh Al kebangun kan. Setelah itu, anak buah Praja juga dikasih sampel rambut Praja untuk tes DNA. Tapi ada Asep tuh. Asep dan Mawar merencanakan untuk menukarkan sampel Al. Ih, bener-bener deh. Miss Magic kesel banget sama mereka yang obsesi banget jadi anak Praja. Setelah surat yang Praja dapat dari Degarong, dia jadi ketakutan sendiri tuh. Praja menyiapkan perangkap pencuri di ruangannya. Bahkan dia juga meminta anak buahnya untuk perketat penjagaannya. Gara-gara Rasya mimpi kalau Rasya nggak bisa nolongin Naura, dia jadi kepikiran untuk menghilangi kekuatannya. Soalnya kan kalau Rasya mau nolongin Naura, ujung-ujungnya Naura dan Rasya tuh kesetrum kan Magic Fivers. Jadinya deh Rasya menghubungi Pak Deden. Rasya nggak tahu aja kalau yang dia hubungi itu Praja. Rasya percaya juga lagi kalau itu saran dari Pak Deden. Saya nggak apa-apa, Pak. Saya ikhlas. Karena untuk saya lebih baik menjadi orang biasa tak bisa bersama dengan orang yang saya cinta, Pak. Akhirnya Rasya melepaskan kekuatan itu. Dasar budak, detik, laon. Gampang pisan dikelabui. Keesokan paginya, di kediaman Praja, Wira buru-buru berangkat sekolah. Padahal masih jam 5 pagi loh Magic Fivers. Sampai bikin Sari itu bingung kan. Akhirnya deh Wira menceritakan apa yang dia lihat kemarin tentang Praja dan Mbah Gono. Pas banget setelah Wira cerita, Adara juga menghubungi Sari. Adara mau ketemu Sari dan menceritakan soal Praja yang menumbalkan Alina. Sari jadi kepikiran kalau semakin banyak petunjuk yang dia dapatkan. Sedangkan Naura dan Rasya, mereka membahas kalau mereka benar-benar mau menghapus kekuatannya. Dan tahu nggak Magic Fivers? Kalau
Kalau misalnya Naura juga ikut-ikutan menghubungi Pak Deden, yang sebenarnya Naura itu menghubungi Praja. Naura juga jadi ikutan percaya lagi sama saran yang disampaikan oleh Praja, yang pura-pura jadi Pak Deden loh. Akhirnya Rasya dan Naura masuk jebakan air. Yakin. Bapak teh yakin 100% orang. Kalau Bapak nggak yakin, nggak akan Bapak kasih tahu ke kalian berdua. Setelah itu, mereka menolong Wira yang hampir dijahatin sama penjahat. Naura dan Rasya ngambil jam tangannya. Mereka malah melihat video yang Wira rekam. Jadinya deh, mereka tahu kalau ada bukti dari kejahatan Praja. Rasain tuh, Praja. Kamu siapa? Mana ulah sok ikut campur? Namanya kenapa kalau gue ikut campur? Masalah buat lu semua. Nyaho sarurang. Sikatlah. Ayo. Serahin jamnya. Baik. Ikan. Wira, nih jamnya. Makasih ya, Kak. Kotak ini di dalamnya ada tempe mendoan, favorit kesukaannya Alina, dan sehelai rambutnya Alina. Sedangkan Sari udah menerima kotak hitam yang Praja kubur. Sari akhirnya benar-benar percaya kalau Praja itu menumbalkan Alina. Di saat yang sama juga, Naura kasih kabar ke Adara kalau mereka akan membawa buktinya ke kantor polisi. Yes, akhirnya Praja akan dilaporkan ya Magic Fivers. Tapi Naura, Rasya, dan Wira nggak tahu aja kalau ada Gali yang mendengar. Gali mau memberitahu Praja biar Praja nggak masuk penjara. Itu mah biar Gali cari perhatiannya aja sama Praja ya Magic Fivers. Di kediaman Praja nggak menemukan Sari, tapi dia malah mendapatkan telepon dari Gali. Bener kan, Gali ngelaporin ke Praja kalau misalnya Praja akan dilaporkan ke polisi. Tapi tahu nggak Magic Fivers? Miss Magic tuh seneng banget lihat keluarga Hadi, Irsyad, dan Gibran yang lagi bercanda-canda gitu Magic Fivers. Gibran jadi diceng-cengin tuh kalau misalnya Gibran udah move on. Irsyad juga meminta telurnya untuk Pipit. Setelah itu, Irsyad langsung memberikan telurnya untuk Pipit. Tapi gara-gara Pipit lihat Bagono, Pipit gak jadi menerima telur dari Irsyad. Si Irsyad juga gak nyerah loh Magic Fivers. Sampai-sampai Pipit menjatuhkan telur itu. Sebelum sampai kantor polisi, Naura, Rasya, dan Wira membantu kakek-kakek yang jatuh mendorong gerobak. Pas sampai di kantor polisi, mereka malah kehilangan jam tangan Wira. Berarti kan mereka kehilangan buktinya. Ternyata kakek-kakek itu adalah suruhan Praja. Baru aja senang, Praja ketahuan tuh sama Sari. Sari juga langsung menonton rekaman Wira. Tuh kan, Sari benar-benar gak nyangka sama Praja. Dia pun langsung minta pisah sama Praja. Praja tuh benar-benar sombong banget ya. Katanya Sari gak akan bisa hidup tanpa Praja. Untungnya Sari gak peduli. Jadi Sari tetap pisah. Tuh Praja, biar nyaho deh. Di lain sisi, Wira merasa bersalah kalau jam tangannya tuh hilang. Tapi Naura dan Rasya tuh curiga sama kakek-kakek yang Wira tolongin. Ya iyalah mereka harus curiga. Kan emang benar kakek-kakek itu suruhan Praja. Lihat aja, Naura juga tahu setelah dia menggunakan kekuatannya kan. Tapi karena Naura menggunakan kekuatannya malah jadi bikin Wira bingung. Bisa-bisanya dia ngebayar kakek-kakek itu supaya ngambil jam tangannya Wira. Tapi kamu Praja tahu ya, kalau jamnya Wira ngerekam dia sembah Gono. Naura, kok Naura teh mimisan, astagfirullahaladzim. Iya? Ini kakak teh kecapean. Kurang tidur Iya, karena orangnya kurang tidur. Masih kurang tidur. Ini cocok. Itu kakek-kakek disuruh Bapak Praja untuk ngambil jam tangan Wira. Di tempat lain,
Adara baru aja mau berangkat bareng Al, dia malah mendapatkan surat. Ternyata Al kembali ke Jakarta. Karena dia nggak sanggup kalau dia tahu kalau Al adalah anak kandung Praja. Ih si Al, Adara kan jadi sedih ditinggal Al. Sorry ya, gue gak sempet bilang langsung ke lo kalau gue mau pergi. Tapi gue bener-bener udah gak kuat lagi berada di sini. Jadi sekarang gue balik ke Jakarta, ke rumah orang tua angkat gue dulu. Mau nenangin diri karena gue masih gak percaya kalau gue ternyata anak Om Praja. Gue gak tahu harus gimana, Dar. Gue masih belum terima gue anak dari seorang penjahat kejam kayak Om Praja. Jadi maaf ya, gue malah menghilang dan pergi. Tapi gue harap lo mengerti. Oh iya, gue juga lagi matiin HP karena takut Om Praja bisa telepon gue. Sorry ya, Dar. Bye ya, Dara. Di lain sisi, Sari hampir aja diserang sama orang. Untung ada Gibran yang bantuin. Tapi Gibran juga malah kalah Magic Fivers. Untung aja ada Degarong yang menolong Gibran. Dia berhasil melawan penjahat-penjahatnya kan. Ya, tapi Degarong langsung pergi gitu aja. Jadinya, Gibran penasaran kenapa Sari pergi sendirian. Sari cerita kalau dia pisah karena Praja yang benar-benar tega. Sari ngerasa bersalah karena Sari nggak bisa melindungi Alina dari Praja. Kemudian ada Mbah Gono yang menggunakan ilmu hitamnya. Dia mencari petunjuk. Mbah Gono meminta petunjuk untuk mengambil kekuatan Naura dan Rasya. Tuh, Praja dan Mbah Gono berencana jahat kan? Menurut petunjuk Mbah Gono, mereka harus mengambil kekuatan Rasya dan Naura di Danau Tiga Warna Cimandu. Pas banget sama anggota Magic Five yang akan mengadakan bakti sosial di desa Cimandu. Rasya dan Naura harus dimasukkan ke dalam batu karangnya. Astaga, mereka baru aja ketahuan soal menumbalkan Alina. Malah lagi-lagi mereka berencanakan menyalakai anggota Magic Five. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic!